Halo semua, kembali lagi bersama saya Yulianita Putri Pangaribuan. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai modul e-commerce, yaitu shipping methods dan juga simulasi checkout. Tentunya langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah melakukan aktivasi kepada modul e-commerce. Di sini saya sudah melakukan aktivasi sehingga tampilannya menjadi demikian. Nah, perlu kita ketahui bahwa e-commerce terintegrasi dengan website, sehingga ketika melakukan aktivasi kepada e-commerce, modul website juga akan ikut teraktivasi. Oke, sekarang kita akan melakukan konfigurasi pada modul website terlebih dahulu. Kemudian kita pergi ke configuration, kemudian ke setting. Di sini kita akan melakukan pengaturan untuk shippingnya terlebih dahulu. Nah, di opsi shipping ini terdapat beberapa hal, yaitu ada shipping address. Ini bisa kita lakukan checklist box karena ini akan membuat nantinya ketika customer melakukan checkout, mereka bisa menginput alamat mereka. Tentunya ini dibutuhkan ya, apalagi untuk e-commerce. Lanjut juga di sini mungkin jika ingin melakukan centang kepada provider dari shipping juga bisa dilakukan ya, namun ini tentunya harus menggunakan paket yang enterprise. Ada juga yang menggunakan community edition juga bisa, itu yaitu model relay. Ini bisa dicentang ya jika ingin digunakan. Ya, itu saja sih untuk shipping setting dari saya. Jadi kita bisa langsung save. Lanjut, kita bisa masuk ke shipping methods. Di sini akan ada mengenai metode-metode pengiriman yang bisa kita gunakan. Nah, di sini saya akan membuat yang baru saja ya. Contohnya saya akan membuat mengenai express delivery. Oke, di sini juga kita bisa pilih website. Contohnya saya akan menggunakan yang my website. Kemudian di sini ada provider juga, yaitu mau bagaimana nih buat biaya dari pengirimannya. Contohnya saya akan menggunakan yang based on rules, dimana menggunakan based on rules ini biaya pengirimannya itu nanti akan sesuai dengan aturan-aturan yang kita berikan. Jika kita menetapkan fixed price, ini kita menetapkan satu harga yang bisa digunakan untuk pengiriman dengan kondisi apapun, yaitu mau kuantitasnya banyak atau sedikit, atau jarak dari tempuhnya yang banyak atau sedikit, itu ditetapkan dari harga seperti itu. Di sini saya akan menggunakan based on rule saja. Kemudian juga ada di bagian kanan ada margin on rate. Ini merupakan biaya tambahan yang bisa kita bebankan ke pelanggan. Semisalnya kita mungkin ingin menambahkan biaya ya, entah itu untuk biaya tambahan operasional atau lain sebagainya, yaitu bisa ditambahkan dengan margin on rate. Kemudian di sini kita juga bisa pilih delivery product. Jadi saya sudah membuat produk yaitu laptop, dan ini juga yang akan kita gunakan nantinya untuk melakukan simulasi, karena saya juga mendapat kasus mengenai produk dari elektronik. Nah, di sini juga saya akan memberitahu mengenai detail produknya, yaitu di general information. Berikut adalah deskripsi mengenai produk yang saya buat, yaitu dia storable dan invoice-nya adalah order. Kemudian sales price-nya adalah 9,5 dan customer tax-nya juga ada, dan cost-nya 5 juta. Seperti itu ya kurang lebih untuk produk saya. Dan jangan lupa untuk mempublish-nya di website supaya customer bisa melakukan order melalui website ya, seperti itu. Setelah sudah, kita kembali lagi ya kepada express delivery. Oke, lanjut ya. Di sini company-nya tentunya my company ya. Jadi ya bisa kita sesuaikan saja. Oke, di sini ada pricing rules-nya. Itu bisa kita tambahkan dengan add a line. Contohnya di sini saya mau membuat kondisi di mana ketika barang itu kurang dari 5, maka delivery cost-nya adalah biaya tetapnya yaitu 20.000 ditambah dengan, contohnya di sini saya memilih quantity, ditambah dengan 3.000 dikali dengan quantity-nya. Itu untuk pricing rules yang pertama dari saya. Cara bacanya adalah jika kuantitinya lebih dari 5, maka fixed price-nya adalah 10.000. Isi dari rules-nya saya akan menggunakan seperti ini saja. Jadi kita bisa langsung save. Kemudian kita kita publish. Ya, bisa kita cek ya bahwa dia sudah terpublish untuk express delivery, dan saya akan unpublish yang standard delivery. Oke, ya sudah terunpublish, jadi dia cuma bisa menggunakan express delivery yang sudah saya buat. Oke, lanjut. Di sini setelah sudah kita
akan langsung ke setting lagi ya. Ini adalah pengaturan untuk mengenai checkout-nya. Nah, di sini saya akan mengkonfigurasikan mengenai settingan yang akan saya buat. Di sini contohnya ada opsi untuk bagaimana ketika produknya sudah ditambahkan ke keranjang. Saya akan memilih yang let the user decide, di mana ketika customer itu menambahkan produk, customer itu bisa memilih untuk lanjut berbelanja atau pergi ke keranjang atau pergi ke produk di keranjang gitu. Di sini kita memberikan opsi kepada pelanggan. Jadi saya mau pilih yang ini karena ini menyesuaikan dengan kemauan pelanggan tentunya. Dan di sini juga ada yaitu mengenai sign in up at checkout, yaitu perlukah pelanggan itu check out dengan menggunakan akun atau boleh menggunakan tanpa akun. Tentunya saya akan pilih yang mandatory, yaitu tidak boleh tidak menggunakan akun untuk check out dari produk perusahaan saya. Lanjut, di sini juga ada mengenai extra step during checkout. Ini adalah semacam form untuk feedback. Nanti akan saya tunjukkan. Dan juga ada reorder from portal, artinya ketika pelanggan itu sudah membeli, apakah ada button untuk reorder, ya kita bisa cek di list, kalau mau bisa disesuaikan saja, kemudian kita save. Oke, setelah sudah di sini kita masuk ke payment. Ini adalah langkah terakhir ya sebelum kita masuk ke simulasi checkout. Jadi saya sudah menginstal untuk paymentnya, yaitu demo, untuk melihat demonstrasi dari pembayaran yang akan kita lakukan saat checkout. Tentunya di sini ada banyak yang bisa diinstal, namun karena ini hanya simulasi saja, jadi saya akan menggunakan demo. Oke, di sini bisa klik yang test mode. Kemudian kita juga mengkonfigurasi juga bisa di sini. Contohnya ada allow shipping methods, payment methods, artinya membolehkan untuk payment yang menggunakan ini terus gitu juga bisa. Kemudian juga ada capture amount manually, yaitu penahanan biaya ya, jadi jumlah dari pembayarannya itu tidak langsung kita tarik sebagai penjual karena mungkin mau mengecek produk dulu ada atau enggak, seperti itu. Namun saya tidak akan checklist yang ini. Lanjut ya, ada yang allow express checkout. Ini adalah pembayaran diselesaikan dengan express atau cepat, seperti itu kurang lebih. Ya, ini ada maximum amount juga, yaitu mengenai batas dari pembayaran yang bisa digunakan. Contohnya saya akan buat 0 aja ya, karena saya mau membebaskan ya. Tidak ada batas, jadi kita tulis 0 aja. Kemudian kita udah publish. Udah di sini juga sudah publish. Bisa lihat. Kemudian lanjut ke payment methods. Nah, di sini sudah diaktifkan, jadi kita sudah siap untuk melakukan simulasi. Baik, mungkin di sini kita bisa login saja ya sebagai customer contohnya. Di sini saya akan membuat akun untuk customer. Oke, kita sign in. Oke, di sini kita sudah masuk. Lanjut, di sini saya akan berbelanja. Jadi kita langsung saja ke shop. Kemudian kita pilih, karena saya ingin membeli laptop seperti yang kita tentukan di awal. Kita kemudian add to cart. Dan lanjut, ketika di sini ada pilihan ya, ketika mau melanjutkan shopping bisa klik continue shopping. Misalnya mau belanja produk yang lain, itu bisa klik continue shopping. Tapi kalau misalnya hanya belanja itu bisa langsung ke proses checkout. Jadi saya mau langsung checkout aja, kita langsung aja ya. Dan di sini saya mau menambahkan 2 kuantitas laptop saja. Kemudian di sini kita juga diberikan opsi untuk menambahkan kode diskon. Misalnya kita membuat kode diskon di awal, bisa ya di-apply di sini. Cuman saya tidak membuat, jadi kita langsung saja ya ke alur checkout-nya. Oke, pada tahap ini kita diminta untuk mengisikan mengenai alamat. Jadi di sini kita bisa buat. Kemudian setelah sudah bisa langsung save address. Nah, di sini kita ada 2 alamat, yaitu alamat untuk billing atau tagihan dan juga shipping, yaitu pengiriman. Kita samain aja, jadi kita langsung saja ke confirm. Oke, di tahap ini ada yang namanya extra info atau form tambahan seperti yang saya mention ketika melakukan konfigurasi di awal, yaitu form untuk semisalnya customer itu punya permasalahan terhadap produknya atau bagaimana, itu bisa ditambahkan di sini seperti itu. Cuman karena di sini alurnya tidak ada permasalahan atau sebagainya, jadi kita langsung saja lakukan continue checkout. Nah, di sini kita bisa pilih yang namanya delivery method, tapi karena saya men-settingnya hanya 1 pengiriman, jadi tidak bisa memilih tentunya. Dan di sini juga ada choose a payment method, di mana mengenai metode pembayaran. Karena di sini saya akan menunjukkan yang demo, jadi kita klik yang demo.
Dan di kartu ini kita bisa memasukkan untuk nomor kartunya. Di sini kita bisa tulis nomor kartunya, kemudian payment status ini sebenarnya nggak ada ya teman-teman. Jadi ini hanya alurnya aja. Misalnya mau lihat alur sukses, kita klik sukses. Kalau misalnya mau lihat alur pending bisa diklik ya, seperti itu. Tapi saya akan melanjutkan yang sukses saja. Jadi kita langsung pay now. Oke, maka pembayaran sudah resmi terbayarkan. Kita akan lihat sebagai POV sellernya. Lanjut, oke, sini saya masuk ke modul sales sebagai seller. Kemudian kita lihat ya, di sini reference kodenya adalah 80 ya. Ya, sudah masuk ya, sudah jadi sales order. Tentunya karena kita e-commerce, jadi kita tahap di sini tuh udah langsung pembayaran, ya udah tugas kita adalah mengirim barang seperti itu. Jadi ya invoice-nya juga langsung statusnya menjadi in payment, dan tentunya tugas kita hanya mengirim barang saja seperti itu. Jadi kita langsung klik delivered, smart button delivered ini, kemudian kita bisa menyesuaikan, misalnya kita kirim sesuai dengan demand, jadi kita tulis aja sesuai dengan demand. Kemudian kita cek availability. Oke, ternyata produknya adalah available, jadi kita langsung validate. Oke, maka pengiriman sudah selesai, customer pun sudah mendapatkan barang, maka simulasi checkout dari e-commerce Odoo adalah kira-kira seperti itu kurang lebih. Ya, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan, terima kasih.